Nah, untuk soal-soal yang berikutnya melanjutkan dari bagian pertama atau part pertama dari pola bilangan geometri. Nah, sekarang ada beberapa contoh soal lagi mengenai pola bilangan geometri. Misalkan nih, ada soal rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan 2 dikali 5 pangkat N dibagi dengan 5. Yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama barisan tersebut sama dengan berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya kita lihat dari si rumus UN-nya. UN-nya sama dengan 2 dikali 5 pangkat N dibagi dengan 5. Nah, kalau misalkan ditanyakan jumlah itu kan berarti S ya, SN. Nah, kita gunakan rumus SN sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R kurang 1. Berarti kita di sini butuh apa aja? Butuh nilai A, butuh nilai R, dan juga butuh nilai N. Nah, kalau nilai N, karena ditanyakannya jumlah 6 suku pertama, berarti nilai N-nya di sini sama dengan 6. Kalau untuk nilai A, nah untuk mencari nilai A, kita tinggal mencari nilai U1. Nah, dari keterangan-keterangan di awal itu kan kita sudah tahu ya bahwa nilai A itu sama dengan nilai suku pertama dari suatu barisan geometri. Berarti kalau misalkan A itu adalah U1, UN-nya 2 kali 5 pangkat N dibagi 5, maka untuk mencari U1 tinggal kita ganti nilai N-nya dengan 1 gitu. Jadi ada 2 dikali 5 pangkat 1 dibagi dengan 5. Berapa 5 pangkat 1? 5 pangkat 1 itu hasilnya kan 5. Berarti 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10. Kemudian dibagi lagi dengan 5, dapatlah nilai A-nya ternyata sama dengan 2. Nah, kalau misalkan setelah kita mendapat nilai A, nilai N sudah ada, berarti yang belum ada itu adalah nilai R. Bagaimana cara mencari R? R itu didapatkan dari U2 dibagi dengan U1. Nah, kemudian kita perhatikan ke sini nih. Oh, ini di sini salah ya, bukan U3 ini, harusnya U1 ini. Nah, jadi si U2 dibagi dengan U1 ya, bukan U3. U2-nya berapa? U2 kita masukkan juga ke dalam rumus UN. Kalau misalkan dicarinya U2, maka nilai N-nya kita ganti dengan 2. Nih, ini nih. Nilai N-nya kita ganti dengan 2. Maka didapatkan 2 kali 5 pangkat 2 dibagi dengan 5. Berapa sih 5 pangkat 2? 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali dengan 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. 25 dikali 2 dapatnya 50. Nah, kemudian si 50 dibagi dengan 5 dapatnya sama dengan 10. U2-nya 10, U1-nya atau nilai A-nya adalah 2. Maka nilai rasio itu bisa kita cari pakai rumus U2 dibagi dengan U1. Nah, U2-nya sama dengan 10. U1-nya sama dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, ketemu nilai A-nya 2, ketemu nilai R-nya 5, nilai N-nya sama dengan 6. Maka kalau misalkan dicari berapa nih S6, jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. S6, N diganti dengan 6, berarti N yang di sini juga sama, kita ganti dengan 6. Kemudian nilai A-nya, nah tadi dapat nilai A-nya adalah 2. Kemudian rasionya diganti berapa? Rasionya tadi kita dapat 5, maka diganti nilai R-nya dengan 5. Nah, yang di bawah juga nilai R-nya kita ganti dengan 5. Nah, kalau udah kayak begini, kita tinggal hitung mana yang harus dihitung duluan. Yang harus dihitung duluan itu adalah bilangan berpangkat. 5 pangkat 6. Kita udah pernah belajar ya, 5 pangkat 6 itu artinya angka 5 dikalikan sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 6 berarti dikalikan sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5, ini baru 4 nih, kali 5 lagi, kali lagi dengan 5. Nah, dapat berapa?
5 pangkat 6 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu dapatnya 15.625. Nanti hasilnya itu kita kurangi dulu dengan 1. Kenapa nggak dikali dulu dengan 2? Karena ini ada tanda kurung. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung, dahulukan dulu yang di dalam kurung. Dikurangi dulu ini dengan 1, dapatnya berapa? Dapatnya 15.624. Nah, setelah dapat 15.624, barulah kita kalikan dengan 2. 2 dikali dengan 15.624, setelah itu kita bagi dengan 4, dapatnya berapa? Dapatnya 7.812. Nah, itulah penjelasan dari soal ini. Kemudian ada juga ini soal cerita nih. Seorang peneliti mengamati amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit sekali. Jika pada kondisi awal hanya terdapat 7 amuba, maka banyak amuba setelah 2 jam adalah berapa? Jadi kondisi awalnya itu ada 7 amuba. Nah, misalkan ya, salah satu amubanya itu, nih, gambar amuba itu kayak begini. Kalau misalkan pengen dapat penjelasan tentang amubanya, tinggal tanya aja ke guru biologinya ya. Nah, misalkan gini, ada satu buah amuba. Setiap 20 menit, si amuba tersebut membelah diri jadi 2. Nah, berarti dari satu amuba ini, dia membelah dirinya itu dibagi jadi 2. Menjadi amuba-amuba yang baru. Nanti setelah 20 menit berikutnya, setiap amuba yang sudah membelah diri tadi, dia juga membelah diri lagi. Terus-terusan aja kayak begitu membelah diri katanya tuh. Nah, yang ditanyakan setelah 2 jam, nanti jumlah amuba keseluruhannya itu ada berapa buah gitu kan. Berarti kalau misalkan kayak gitu, ini kita harus ketahui dulu kondisi awalnya ada berapa amuba. Ada 7 amuba. Nah, si kondisi awal itu adalah nilai A. Nilai A-nya berarti sama dengan 7. Kemudian di sini kita punya waktu. Waktunya berapa jam? Waktunya adalah 2 jam. Karena si amuba itu membelah diri setiap 20 menit sekali, berarti satuan waktunya kita ubah. 2 jam itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 120 menit. Dari mana? 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kalau 2 jam, 2 kali 60 hasilnya sama dengan 120. Nah, kemudian kita juga punya T. T itu apa? Tenggang waktu setiap kali mereka membelah diri menjadi 2. Setiap berapa menit? Setiap 20 menit. Nah, cara mencari nilai N-nya itu tinggal kita bagi pakai rumus ini nih. N sama dengan waktu dibagi dengan T ditambah dengan 1. Ini rumusnya. Mencari nilai N itu sama dengan waktu dibagi T ditambah dengan 1. Waktunya 120 menit. T-nya 20 menit ditambah dengan 1. 120 dibagi 20 dapatnya adalah 6. 6 ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 7. Nah, berarti nilai N-nya sama dengan 7. Berapa rasionya? Kita perhatikan dalam soal. Ada pernyataan membelah diri menjadi 2. Nah, yang ini. Inilah nilai rasionya. Jadi si R-nya itu sudah diketahui dalam soal, yaitu sama dengan 2. Nah, udah dapat R-nya sama dengan 2. Kalau ditanyakan, berarti ini apa sih yang ditanyakan, yaitu setelah 2 jam. Nah, ternyata setelah 2 jam itu berarti dia itu sama aja dengan sampai urutan ke-7. Maka yang ditanyakan itu adalah U7. U7 dari barisan geometri berarti A dikali R pangkat 7 kurang 1. Setara dengan A dikali R pangkat 6. A-nya berapa? A-nya 7. Kemudian R-nya berapa? R-nya 2. Kemudian dipangkat lagi dengan hasil ini ya kan, AR pangkat 6. Nah, berarti pangkatnya adalah pangkat 6. Kita hitung dulu yang dipangkat. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Kemudian setelah itu dikalikan dengan 7 dapatlah 448. Maka banyak amuba setelah 2 jam itu sebanyak 448 ekor. Untuk soal yang berikutnya nih. Hasil produksitas seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri.
Udah ada kata kunci barisan geometri. Produksi pada bulan pertama sebanyak 120 tas dan pada bulan kelima ada sebanyak 1920 tas. Hasil produksi total selama 5 bulan. Nah, jadi kan si pengusaha tersebut tuh membuat tas ya, bulan ke-1 120 tas, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, nah sampai bulan kelima itu 1920 tas. Di bulan kelima dia menghasilkannya segitu. Nah, yang ditanyakan adalah hasil produksi total. Berarti dari bulan ke-1 sampai bulan kelima dijumlahkan hasilnya jadi berapa? Kalau misalkan kayak gitu, itu kan sama aja mencari apa? Mencari S5. Nah, kalau misalkan mencari S5, berarti kita butuh apa aja? Butuh nilai A dan butuh nilai R. Sementara di soal baru diketahuinya produksi pada bulan pertama. Oke lah ya, kalau misalkan kayak gini berarti kita langsung punya nih nilai A-nya sama dengan 120 karena ini bulan pertama. Jadi yang pertama itu sama dengan U1. Sama dengan U1 berarti sama aja dengan nilai A. A-nya udah punya. Nah, kalau misalkan udah ada nilai A, apalagi yang harus dicari? Nilai R. Nilai R-nya gimana cara mencarinya? Nah, ada juga keterangan ini. Bulan kelima dia memproduksi 1920 tas. Berarti kalau bulan kelima itu sama dengan U5. U5 barisan geometri itu setara dengan A kali R pangkat 4. Jadi pangkatnya itu tinggal dikurangi 1 dari indeks ini ya. Jadi kalau U5 di sini jadi 4. Kalau di sini U6 berarti di sini jadi 5. Kalau di sini 3 berarti di sini jadi 2 gitu loh. Nah, si U5 sama dengan A dikali R pangkat 4 sama dengan 1920. Kita bagi U5 dengan, ini bukan U3 ya, ini dengan U1. Nah, si U1-nya itu dari sini. Kita bagi U5 dengan U1. A dikali dengan R pangkat 4 dibagi dengan A sama dengan 1920 dibagi dengan 120. Nah, ini ada A dibagi dengan A. A dibagi A hasilnya sama dengan 1. Maka bersisa tinggal apa aja? Tinggal R pangkat 4. Kemudian nilai AR pangkat 4-nya itu kan 1920 dibagi dengan 120 dapatnya berapa? Dapatnya itu adalah 16. R pangkat 4 sama dengan 16. Berapa nih nilai R-nya? Kalau misalkan R pangkat 4 sama dengan 16, maka nilai R-nya adalah akar pangkat 4 dari 16. Atau gini aja, kalian itu harus mencari satu bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya adalah 16. Nah, ternyata dapatnya berapa? Dapatnya sama dengan 2 gitu. Berarti kan dari sini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 tuh. Berarti kalau misalkan 2 di pangkat 4 hasilnya adalah 16, berarti R sama dengan akar pangkat 4 dari 16 atau nilai R-nya adalah 2. Udah dapat A sama R, nilai N-nya sama dengan 5. Dari mana? Dari sini, dari pertanyaan. 5 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. S5 sama dengan A dikali R pangkat 5 kurang 1 dibagi dengan R min 1. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya 120. Rasionya berapa? Rasionya sama dengan 2. Kita masukkan ke sini. R yang di atas dengan yang di bawah. Kita ganti masing-masing dengan 2. Tinggal kita hitung. Yang dihitungnya yang mana dulu? Yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung juga yang didahulukan adalah yang di pangkat. Maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2 dikali dengan 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32. Nah, dapat 32. Setelah itu kita kurangi di dalam kurung lagi. Kurangi dengan 1 karena dia terdapat di dalam kurung. Berarti 32 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 31.
Nah, ini yang di bawah juga 2 kurangi dengan 1 hasilnya adalah 1. Maka tinggal kita sederhanakan. 32 kurangi 1 hasilnya 31. 31 kali 120 hasilnya adalah 3720. Nah, maka hasil produksi total selama 5 bulan adalah 3720 tas. Oke, sekian pembahasan untuk soal-soal dari pola bilangan geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.